Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur hari ini bisa kembali berjumpa di dalam acara Saat Teduh bersama dengan Katekismus Heidelberg ini ya. Hari ini temanya ada tentang Divine Providence, Divine Providence. Jadi ini adalah minggu yang ke-10, Lord's Day yang ke-10. Kita membaca pertanyaan yang ke-27 ya, membaca pertanyaan ke-27 dan 28. Jadi hari ini ada 2 pertanyaan. Tapi kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberi kepada kami satu hari yang baru, sekali lagi dengan anugerah Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan yang senantiasa baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang sudah melihat sebelum kami bisa melihat. Dan bersama dengan itu Tuhan juga menyediakan, Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur karena kehidupan kami ini di dalam Engkau sungguh-sungguh secure, bukan seperti yang dijanjikan oleh dunia ini, tapi sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Kami berdoa supaya perenungan pada pagi hari ini Tuhan sertai, Tuhan memberkati kami, Tuhan yang memimpin dari awal sampai dengan akhir, dan setiap orang yang mengikuti bisa mendapatkan berkat Tuhan, pembahasan firman Tuhan ini, dan berkati juga hamba-Mu, beri segala bijaksana, cinta kasih, dan pertolongan Tuhan untuk bisa membahas firman Tuhan yang sudah dirujuk oleh Katekismus Heidelberg ini. Kami menyerahkan waktu kami di dalam tangan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca pertanyaan ke-27 ya. Pertanyaan ke-27. Lalu ini ada nomor ya, nomor WA yang sudah bisa pakai untuk submit pertanyaan. Jadi saya pikir hari ini kita bisa, ya mungkin nggak setiap kali ya, tapi hari ini bolehlah kita ini ada pertanyaan lagi khususnya berkaitan dengan providence ya. Yang ada kaitan dengan providence of God. Kalau mungkin yang ada kaitannya dengan providence of God. Tapi kalau saudara merasa ada pertanyaan yang dari sesi-sesi sebelumnya saudara mau tanya, ya silahkan. 0813-736-00764 ya, nomor Indonesia ya. Saudara bisa kirim WA ke sana untuk mengirim pertanyaan, nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan ya yang berkaitan dengan sesi hari ini. Mari kita membaca pertanyaan ke-27. Apa itu pemeliharaan Allah menurut saudara? Atau providensia ya, providensia Dei, providensia Allah menurut saudara. Jawaban, kekuatan Allah yang maha kuasa dan yang hadir di segala tempat. Dengannya dia memelihara langit dan bumi, serta semua makhluk seakan-akan dengan tangannya sendiri, dan memerintahnya, sehingga daun dan rumput, hujan dan kemarau, masa kelimpahan dan kekurangan, makanan dan minuman, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, dan segala hal tidak menimpa kita secara kebetulan, ya by chance, tetapi datang dari tangan Bapa saja. Nah, so kalau kita membicarakan tentang ini ya, providensia Allah, providence of God, divine providence, itu kan diambil dari bahasa Latin ya. Bahasa Latinnya itu bagus ya, maksudnya ya di dalam hal ini bahasa Inggris sampai nggak menerjemahkan secara literal, tapi itu satu kata yang diserap gitu di dalam bahasa Latin, yaitu providence gitu. Di dalam bahasa Jerman ada kata serapannya yaitu Vorsehung gitu. Di dalam bahasa Indonesia terjemahannya ya biasanya dipakai seperti terjemahan di sini ya, pemeliharaan Allah. Artinya sayang itu agak hilang ya dari kata providensia gitu. Providensia itu dari dua bentukan kata yaitu providere atau provideo ya. Providere yaitu melihat sebelum. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ya itu terjemahnya jadi foreseeing, foreseeing. Kita sudah pernah mengatakan deh, ini creation itu sangat dekat di dalam perspektif teologi reform seperti diajarkan oleh kitab. Creation itu sangat dekat hubungannya itu dengan providence itu. Waktu dalam teologi reform bicarakan theology of creation, sebetulnya di situ ya mau menyatakan juga mengukuhkan tentang doktrin providence, karena Allah setelah menciptakan bukan berdiam diri ya terus kemudian dia ada di sorga sana dan dia nggak mau tahu dengan urusan yang ada di bumi, tapi dia senantiasa melihat, senantiasa menyediakan karena dia melihat sebelumnya. Karena itu saya di dalam bahasa Inggris ya istilah provide itu kalau diterjemahkan kan ya bahasa Indonesia menyediakan gitu ya. Tapi dari kata providence, provider maksudnya Tuhan itu bisa provide, dia itu provide karena dia itu melihat sebelumnya. Ini melihat sebelumnya bukan cuma sekedar mengetahui sebelumnya dengan dingin, dengan cold hearted. Oh ya, saya tahu saya akan terjadi seperti itu. Tapi kemudian
nggak melakukan apa-apa ya. Itu bukan kata providence ya, bukan. Gitu. Mungkin kita ya, saudara dan saya bisa seperti kayak guessing, menebak sebelumnya ya, tapi kita mungkin juga nggak terlibat apa. Mungkin kita kali ya manusia yang berdosa seperti itu, tapi Tuhan kita itu tidak. Bahkan kalau saudara membaca di dalam cerita penciptaan ya, penciptaan itu sendiri juga adalah providence gitu. Maksudnya di dalam pengertian ini loh, manusia itu kan diciptakan hari yang terakhir ya. Kenapa manusia diciptakan dalam hari yang terakhir? Dalam bijaksana ilahi, manusia itu diciptakan terakhir. Sebelumnya itu segala sesuatu sudah disiapkan oleh Tuhan, sehingga manusia itu waktu diciptakan, ya pada hari yang terakhir itu segala sesuatu memang sudah ada, sudah disiapkan oleh Tuhan. Penciptaan sendiri itu kita bisa melihat dari perspektif providence, Tuhan yang menyediakan sebelumnya segala sesuatu sehingga waktu manusia itu hadir ya, dia hadir bisa langsung ya menikmati Allah, menikmati ciptaan Allah gitu ya, dia bisa bekerja karena Tuhan sudah taruh itu strukturnya sudah beres di dalam hal ini ya. Nah, ini sedikit ilustrasi mirip seperti seorang ibu ya atau seorang ayah yang dia mengandung, dia tahu kapan akan melahirkan dan ya kalau wajar saya tentunya itu ranjang bayi, pakaian-pakaian bayi gitu ya. Apalagi sekarang kan kita bisa tahu ini apa seksnya apa gitu ya. Jadi sudah dibeli duluan gitu ya, sudah dibeli duluan. Itu providence namanya gitu ya. Providence di dalam dunia manusia. Kita kan bukan setelah bayi lahir terus kemudian baru baru wah iya ya kita mesti belanja barang di sini, mesti beli ranjang, mesti beli pakaian. Kan kayaknya telat sih kayak begitu ya. Kalau orang tua yang baik sebelum bayi lahir dia sudah melihat dulu bahwa ini kapan akan lahir, maka dia siapkan dulu kebutuhannya. Kan kita melihat bahkan di dalam ya dunia kehamilan dan kelahiran seperti itu. Tuhan kita ya, waktu dia melihat sebelum ya, dia melihat kebutuhan saudara dan saya sebelumnya, dia sudah menyediakan. Sebelum kita masuk ke dalam penderitaan, kesulitan, pencobaan dan sebagainya, dia sudah menyediakan jalan keluarnya. Dia sudah melihat segala sesuatu itu sebelumnya. Di dalam pengertian ini dia memelihara kita. Memelihara karena dia melihat sebelum, foreseeing ya. Sekali lagi saya, kita nggak ada konsep foreseeing yang apa ini ya, yang impersonal, cuma melihat seperti kayak melihat CCTV kamera gitu misalnya. Itu bukan Tuhan gitu. Itu bukan melihatnya Tuhan. Melihatnya Tuhan itu always with loving care yang kita baca di dalam Alkitab ya. Maka di sini waktu sudah membaca di dalam ini ya apa jawaban daripada Heidelberg Katekismus itu sekali lagi di sini ditekankan Tuhan itu powerful, dia almighty ya. Karena itu dia bisa memelihara kita, dia sanggup memelihara kita ya, by which God upholds as with his hand ya, dengan tangannya sendiri heaven and earth and all creatures semuanya and so rules them. Tuhan itu memerintah semuanya ya. Live and bleed, rain and drought. Menarik ya saya di sini. Ini apa bicara tentang masa apa ini ya paceklik ya, tapi juga musim hujan itu saat-saat yang fruitful, tapi juga yang nggak fruitful. Lalu makanan minuman kita ya health and sickness ya, bukan cuma health. Bukan kalau health itu dari Tuhan, terus kemudian sickness itu di luar providensia Tuhan. Tidak demikian. Tapi by health and sickness itu di dalam providensia Allah gitu ya. Bahkan juga prosperity and poverty. Baik itu kesuksesan maupun kebangkrutan, kemiskinan itu semua di dalam God's providence di dalam hal ini ya. All things in fact come to us not by chance but by his fatherly hand, by his fatherly hand. Tangan Allah, tapi bukan tangan Allah yang tiran di sini ya, tapi tangan Allah yang kebapaan itu. Jadi saya di sini kita melihat bukan hanya hal yang baik saja yang ada di dalam baik menurut kita gitu ya, seperti kayak misalnya kalau baik itu musim hujan itu baik, kalau paceklik itu buruk gitu misalnya ya. Kalau health itu baik, kalau sickness itu buruk gitu misalnya. Kita seringkali melakukan kategori seperti itu gitu kan ya. Nggak terlalu salah sih, memang ada poinnya mengatakan. Lalu kemudian kita mengatakan yang baik saja berasal daripada Tuhan. Yang buruk itu bukan berasal daripada Tuhan. Itu kalau sudah membaca di dalam kitab Ayub ya, Ayub itu menegur istrinya. Kamu itu cuma mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan bukan yang buruk. Kamu berkata seperti orang gila. Ayub bilang, kamu bicara seperti orang schizophrenic, fragmented gitu ya, disintegrated. Kamu cuma mau menerima yang baik saja daripada Tuhan dan bukan yang buruk dari Tuhan. Maksudnya apa sih? Needless to say, menurut teologinya Ayub, ya yang betul adalah
Kita menerima dari tangan Tuhan itu bukan hanya yang baik saja, tapi juga yang buruk dalam hal ini ya. Tapi tangannya itu bukan tangan yang buruk ya, tangannya itu adalah tangan yang fatherly di sini dikatakan. Nah, tentu saja ini menimbulkan certain pertanyaan saya, bukan mau menutupi ada apa ini namanya ya. Saya nggak mau bilang kita nggak ada misteri lalu bisa menjelaskan semuanya, nggak ada yang menjadi rahasia bagi kita ya, pasti bukan itu saya. Tapi memang despite kita nggak bisa mengerti sepenuhnya, kita percaya bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu Tuhan itu provide, Tuhan itu mengatur ya, Tuhan itu memelihara ya. Sekali lagi ya, bukan hanya yang baik tapi juga yang buruk juga gitu. Lalu kita tanya, kenapa ya yang buruk itu diizinkan atau di dalam providence Tuhan juga? Jangan lupa saya kita sudah membaca dalam pertemuan yang sebelumnya, Roma 8:28, sudah masih ingat ya. Tujuan itu dia mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi kita yang mengasihi dia ya. Kebaikannya kan kita sudah bahas ya, yaitu apa? Keserupaan dengan Kristus. Goal yang mau dicapai di situ ya adalah keserupaan dengan Kristus. Tuhan itu nggak terlalu tertarik, saya apa membuat kita dari apa ya berkelimpahan gitu misalnya, atau dari sakit menjadi sembuh, dan itu tuh gampang gitu, gampang lagi, gampang. Tuhan itu tertarik untuk membuat saudara dan saya itu mengalami keserupaan dengan Kristus. Itu yang dikejar, dan kadang-kadang ya itu terjadi melalui sarana waktu kita sehat, kadang-kadang waktu kita sakit ya. Kadang-kadang sarannya dipakai adalah prosperity, waktu kita di atas. Kadang-kadang sarannya dipakai Tuhan adalah waktu kita ini apa miskin atau di dalam hal ini bangkrut dan sebagainya. Tapi bisa membuat kita itu lebih dekat kepada Tuhan. So, biarlah kehendak Tuhan terjadi gitu. Karena goal-nya itu bukan bagaimana menjadi kaya, bagaimana sehat makin sehat dan sesehat-sehatnya gitu. Bukan itu, tapi bagaimana mendekatkan kita kepada Tuhan itu lebih penting. Ini providence itu intinya ke sana sesuai dengan Roma 8 ayat 28 itu ya. Seperti kita sudah pernah merenungkan ya, dalam saat-saat seperti ini kita kan ya ini barusan ini ya mulai apa ya mulai bisa beribadah lagi ya, seorang bisa mulai keluar dan sebagainya. Kita hati-hati ya supaya jangan langsung euforia terus kemudian apa ini lepas kontrol gitu, seperti kayak orang apa ya liar gitu ya, apa ini selama ini dikurung terus kemudian langsung apa ini meledak gitu kebebasannya gitu. Saya pikir kalau terjadi seperti itu kita seperti kayak belum belajar ya, seperti kayak belum belajar gitu. Dalam keadaan waktu kita lockdown dan sebagainya atau semi lockdown ini, seperti yang kita katakan kan kita belajar di sini untuk ini ya Pak, belajar untuk mereduksi kebutuhan-kebutuhan kita yang nggak terlalu perlu gitu. Lalu terus kemudian kita sampai kepada hal yang paling perlu di dalam kehidupan, yang paling esensial, yang paling substansial itu apa sebetulnya gitu. Ya sehingga waktu kita masuk ke dalam keadaan yang dipulihkan, hopefully kita bisa lebih hidup dengan temperance, dengan moderate ya, bukan dengan ekstravagan, bukan dengan kerakusan, bukan dengan apa ini namanya keserakahan dan sebagainya, tapi kita bisa menghidupi kehidupan ini dengan moderate gitu, dengan tahan diri. Nah, di sini saya kalau sudah melihat sekali lagi ya, saya bacakan ya Tuhan itu memerintah alam semesta ya, daun, rumput, hujan, kemarau, masa kelimpahan, kekurangan makanan, minuman sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan ya. Segala hal itu tidak menimpa kita secara kebetulan ya, bukan secara kebetulan tetapi datang dari tangan Bapa. Istilah tangan Bapa itu satu istilah yang sangat ini ya, sangat banyak dipakai oleh Calvin. Calvin suka sekali pakai istilah ini, saya fatherly hand ya. Fatherly hand sudah mendapati istilah ini di dalam tulisan Calvin. Again, ini bukan originally Calvin, ini cuma mengutip Alkitab kok. Jadi saudara dibawa untuk melihat kekayaan Alkitab, saudara dikembalikan kepada pengertian yang ada di dalam Alkitab ya. Misalnya kita baca ya di dalam bagian ini, mari kita baca misalnya Proverbs 16 ya, Proverbs 16. Proverbs 16, mari kita baca bagian ini. Amsal ya saya, Amsal. Amsal pasal yang ke-16. Kita membaca ayat yang ke-33 ya, yang ke-33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan ya. Ini kalimat yang kontras ya.
undi itu kan betul-betul by chance gitu ya, itu kebetulan saja. Kalau saudara melempar dadu itu kan kita bicara tentang probability, kita bicara tentang ya ini ya teori kemungkinan dan sebagainya ya, purely by chance gitu kan ya. Tetapi kalau menurut ayat 33 ini ya, undi boleh saja dibuang di pangkuan, tetapi keputusan tetap berasal dari Tuhan. Maksudnya dari sisi Tuhan itu nggak ada yang by chance, itu nggak ada gitu, yang kebetulan, atau di dalam terjemahan Jerman itu ungefähr gitu ya, ungefähr ya, kira-kira, nggak ada kira-kira gitu. Pasti dari tangan Tuhan di dalam hal ini. Tapi sekali lagi saya bukan tangannya yang sifatnya itu tyrannical gitu ya. Ini bukan tangan yang semena-mena ya. Bahaya sekali ya saya kalau kita mempelajari doktrin kedaulatan Allah, penetapan Allah di dalam pengertian kesemena-menaan ilahi, itu ngawur sekali, nggak ada itu pengajaran itu di dalam teologi reform, dan sudah pasti nggak ada di dalam Alkitab ya, karena memang itu bukan ajaran dari kitab suci gitu. Lalu apa saya ini loh yang ditekankan ya, Tuhan itu mengatur segala sesuatu, dia menetapkan segala sesuatu betul gitu, tapi by his fatherly hand. Kita nggak mengatakan kita bisa mengerti sepenuhnya, kita bisa menjawab tuntas semua rahasia ilahi, kita nggak mengatakan itu. Tapi kita percaya waktu dia menghadirkan itu, dia menghadirkan demi kebaikan kita, yaitu supaya kita ini semakin menyerupai Kristus ya. Jadi kita mesti punya iman yang seperti ini ya, karena Tuhan kita itu sangat mengasihi kita, bahkan dia mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Heidelberg Katekismus kan mulai dengan pertanyaan pertama ya, penghiburan yang satu-satunya itu bahwa kita ini dimiliki oleh Kristus gitu. Maksudnya bukan penghiburan itu kalau kita memiliki diri kita sendiri, itu kecelakaan, itu bukan penghiburan. Sekali lagi saya, dimiliki oleh Kristus itu adalah penghiburan. Karena Kristus yang memiliki kita, ya, maka dia bersama dengan Bapa, ya, dia memelihara kehidupan kita oleh rohnya. Sekali lagi ya, saya, kita dipelihara di dalam Kristus oleh Bapa. Tangannya itu adalah tangan seorang Bapa yang penuh dengan cinta kasih. Meskipun kita nggak sepenuhnya mengerti pendidikan yang dari Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa dia itu memiliki tangan seorang Bapa ya. Fatherly hand di sini ya. Maaf ya bahasa Indonesia agak sedikit terbatas pakai istilah seorang gitu ya, seperti apa Tuhan itu kan Tuhan. Saya nggak mau ini ya masuk ke dalam perdebatan itu ya. Kita sulit untuk menemukan ini ya istilah gitu. Katakanlah tangan sesosok Bapa gitulah kalau sudah lebih ini ya, lebih comfortable dengan istilah itu. Sekali lagi saya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada di dalam providence Tuhan. Tuhan itu sudah melihat sebelumnya, dan karena Tuhan itu foreseeing, berarti dia juga foreordained ya. Jadi dia itu bisa menyediakan karena dia menetapkan juga. Di dalam teologi reform kita nggak membedakan antara foreseeing and foreordained. Itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Gitu. Ada ini ya yang membahas foreseeing, tapi nggak foreordained. Nah itu kita nggak bisa mengerti, foreseeing tapi nggak foreordained itu bagaimana gitu. Bahkan ya ini ya, bahkan para penganut open theism ya, ini bukan ini saya bukan teologi reform ya. Mereka yang percaya bahwa Tuhan itu nggak boleh menetapkan ya supaya menjamin kebebasan manusia. Tuhan itu nggak boleh menetapkan, dia nggak mungkin menetapkan gitu. Di dalam pengertian itu juga Tuhan nggak boleh melihat sebelumnya. Konsisten saya cara berpikir seperti itu ya. Tapi sayang premisnya salah gitu. Tapi mengatakan bahwa kalau Tuhan nggak menetapkan, berarti dia nggak boleh melihat sebelumnya. Itu adalah pemikiran yang bersih, saya bersih. Karena menetapkan dan melihat sebelumnya itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bilang Tuhan itu menetapkan tapi nggak melihat sebelumnya, atau dia melihat sebelumnya tapi nggak menetapkan. Itu nggak bisa dimengerti. Kalau dia melihat sebelumnya dan bahwa yang dilihat itu pasti akan terjadi seperti yang dilihat Tuhan sebelumnya. Ya, pertanyaannya apa yang memastikan itu terjadi seperti yang sudah dilihat Tuhan sebelumnya? Kalau bukan penetapan ilahi. Sekali lagi ya, kalau Tuhan melihat sebelumnya dan penetapan itu dan penglihatan itu begitu pasti, nggak mungkin meleset ya. Kalau kita lihat kan kita bisa salah, kita pikir besok itu bagaimana gitu ya, ternyata oh salah gitu. Kita pikir ya COVID berakhir pada bulan apa, ternyata salah gitu ya. Kita pikir harga emas akan turun, ternyata naik, ya kita bisa salah begitu ya, kita memang bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu waktu melihat sebelum kan dia nggak mungkin salah kan ya. Dia penglihatan itu kan tepat begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya ya, jaminannya apa yang dilihat Tuhan itu pasti terjadi seperti itu. Kalau bukan Tuhan juga menetapkan di dalam hal ini.
Jadi saudara melihat di sini ya, foreseeing and foreordained itu memang nggak bisa dipisahkan gitu. Tapi hati-hati sekali lagi melihat ini ya, konsep foreordination di dalam pengertian yang dingin, kesemena-menahan ilahi, tyrannical dan sebagainya, itu sandungannya selalu di sana. Tapi kalau kita belajar dengan rendah hati konsep dari Alkitab seperti yang diajarkan di dalam Katekismus Heidelberg ini ya, bersama dengan Calvin dan teologi reform yang lain, saudara mendapati di sini Tuhan melakukan itu bukan kesemena-menaan, tapi karena cinta kasihnya kepada kita yang adalah anak-anaknya. Jangan lupa saya kalimat terakhir itu ya, by his fatherly hand. Itu penting sekali ya. Tangannya yang kebapaan itulah ya, yang memerintah. Nah, sekarang kita masuk di dalam pertanyaan 28 ya, pertanyaan 28. Apa manfaatnya bagi kita kalau kita mengetahui bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu dan tetap merawatnya melalui pemeliharaannya, melalui providensianya? Jawaban, berkat pengetahuan itu kita dapat bersabar di tengah segala kesusahan dan bersyukur dalam kelimpahan. Untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia itu, bahwa tidak satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Sebab semua makhluk berada di tangan-Nya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendak-Nya. Saudara melihat sekali lagi di sini ya, waktu kita bicara tentang God's sovereign will, tentang kehendak kedaulatan Allah, itu seharusnya menjadi penghiburan bagi kita. Kita bingung ya, saya ini ada orang-orang Kristen yang nggak setuju dengan Tuhan menetapkan, dengan Tuhan berdaulat dan sebagainya, terus mereka protes, mereka itu nggak tahu ya, saya pemikirannya bagaimana ya. Ini seharusnya menjadi penghiburan, kok malah jadi dilawan gitu. Ini ibaratnya mau mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita gitu. Tapi terus kemudian, kenapa Tuhan mesti mengasihi kita? Ini nggak fair kalau Tuhan mengasihi kita. Loh, itu kan aneh, respon kayak begitu tuh aneh sekali gitu. Kita bilang Tuhan itu merawat kita dengan providence, dengan penetapannya, dengan His fatherly hand. Kenapa Tuhan menetapkan segala sesuatu? Kalau begini saya nggak bebas. Itu respons yang aneh sekali loh, saya. Sangat aneh sebetulnya gitu. Ini bicara Tuhan itu menetapkan sampai rambut kita pun tuh jatuh itu di dalam pengaturan, di dalam penetapan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Terus kita nggak senang gitu. Kenapa saya nggak boleh rambut saya jatuh-jatuh sendiri? Kenapa Tuhan mesti atur gini-gini aja, mesti atur dan sebagainya? Itu kan respons yang aneh, ya. Tanggapan yang aneh sekali loh sebetulnya. Tapi kenapa ya orang berpikir seperti itu? Mungkin jangan-jangan sebagian karena ada beberapa pengajar reform yang ngawur ngajarnya, saya. Ngajar reform ngawur ngajarnya sehingga menimbulkan reaksi seperti itu. Tapi coba saudara baca dokumen yang asli ya. Silakan baca Katekismus Heidelberg, saudara baca lagi Alkitab ya, baca kitab suci kita ya. Bagaimana Tuhan mengajarkan providensia, bagaimana Tuhan mengajarkan penetapan segala sesuatu ya, nggak ada yang by chance dan sebagainya. Itu spiritnya apa sih di dalamnya? Spiritnya itu adalah cinta kasihnya kepada kita. Dia mau memelihara kita. Maka ulang-ulang saya prinsip ini ya. Kalau kita belajar doktrin penetapan tanpa providensia, kita nggak mengerti doktrin penetapan sebetulnya. Itu doktrin penetapan yang bukannya ada di dalam kitab suci. Kita nggak tahu itu doktrin penetapan yang mana. Lalu menjadikan Tuhan itu seperti tiran gitu ya, seperti diktator yang nggak kalah diktatornya dengan Kim Jong Un dan sebagainya. Gambaran kayak begini, saya ini dari mana muncul seperti ini ya? Heran deh saya bisa ada gambaran seperti. Tapi kalau sudah baca lagi ya dokumen-dokumen yang penting yang digumulkan oleh teolog-teolog reform, sudah akan mendapati ini sejalan dengan apa yang diberitakan oleh firman Tuhan gitu. Spiritnya apa itu? Substansinya apa? Sudah jangan kehilangan itu. Nah di sini saya waktu Katekismus Heidelberg mengatakan ya pengetahuan tentang providensia ilahi itu ya membuat kita itu ini dua hal ya. Waktu kita susah, suffering gitu ya, waktu kita menderita ya kita sabar. Waktu menderita sabar. Waktu kelimpahan bersyukur. Nah ini saudara bisa ketemu juga di dalam Calvin Institute ya. Calvin Institute itu apa di dalam buku ketiga, saya lupa ya, titik 10 atau titik 11 itu. Judul chapternya itu How We Must Use Present Life and Its Help ya. Setelah chapter tentang Meditatio Futurae Vitae, Meditation on the Future Life ya. Itu bicara tentang ini. Dan dalam chapter itu, chapter berikutnya itu di situ Calvin membicarakan tentang ini ya. Tentang kehidupan kelimpahan atau kehidupan ini ya, apa itu kekurangan gitu. Poverty, kemiskinan ya, atau kelimpahan. Waktu kita poverty, kita mesti bear itu ya, mesti menanggungnya di dalam kesabaran. Tuhan mau membentuk karakter kita supaya memiliki kesabaran seperti kesabaran Kristus. Kesabaran yaitu dilatih, diuji melalui ini, melalui saat-saat adversity, kesusahan, kesengsaraan seperti ini.
Sekali lagi ya, bukan karena kita mau glorifying suffering-nya, bukan, saya bukan. Tapi ini adalah sarana ya yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kesabaran Kristiani di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita belajar sabar ya di dalam penderitaan. Bahasa Inggris itu bagus ya, itu pakai istilah long suffering ya, long suffering. Suffering long ya, itu namanya patient gitu. Atau kalau di dalam ini apa ini namanya? Bahasa Yunani itu makrotumia ya, makrotumia itu ya, yaitu long suffering. Makro itu panjang, besar, lebar gitu ya, tumia moodnya itu panjang gitu, maksudnya nggak gampang meledak gitu ya, nggak sumbu pendek kalau istilah bahasa Indonesia gitu, tapi panjang gitu ya, nggak gampang meledak. Nah, itu istilah makrotumia atau istilah ini ya, istilah apa? Long suffering, ini kesabarannya itu dibentuk kapan ya? Waktu kita mengalami kesusahan seperti itu, waktu kita mengalami suffering, ya Tuhan bisa membentuk long suffering itu. Di satu sisi yang lain, yaitu waktu kita berkelimpahan, ya jangan lupa bersyukur gitu. Bersyukur itu kan acknowledgement of God's grace and God's blessing ya. Itu doksologi maksudnya gitu. Waktu kita bersyukur. Waktu kita di atas kita nggak bersyukur, itu seperti kayak ini adalah hasil kerja keras kita sendiri gitu ya. Maaf ya, saya ada ini. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi saya? Ini persoalan ada pada saya. Di dalam saat kelimpahan ya, saat kelimpahan itu kita bersyukur, kita mengakui anugerah Tuhan, God's blessing. Maksudnya nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Seolah-olah yang ada pada kita ini kita bukan terima dari Tuhan gitu ya. Paulus kan mengatakan, apa sih yang ada padamu yang nggak kamu terima dari Tuhan? Kalau kamu menerima dari Tuhan, mengapa kamu mengemegahkan diri? Seolah-olah kamu tidak menerimanya dari Tuhan. Ini pertanyaan retoris ya, yang menjadi introspeksi untuk kita semua. Kita menerima segala yang baik itu berasal daripada Tuhan ya di dalam hal ini. Jadi kita mesti bersyukur. Tapi waktu Tuhan menghadirkan kesusahan, penderitaan dan sebagainya, ya kita belajar untuk bersabar di sini ya, bersabar gitu. Kita nggak sengaja mencari penderitaan, tidak, saya tidak gitu. Kita ini orang-orang ini ya, orang-orang waras gitu. Kita bukan sengaja mencari penderitaan gitu, nggak ada gunanya. Seperti Yesus pun di Taman Getsemani itu dia mengatakan ini ya Pak, kalau boleh ini cawan pahit ini lalu daripadaku ya, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Yesus bilang cawan pahit ini lalu daripadaku. Yesus nggak pernah bilang silakan berikan cawan pahit ini kepadaku gitu, nggak ada apa-apa terus minta kepada Bapak berikan cawan pahit, kalau boleh berikan cawan pahit 10 kali lebih pahit dari. Saya pikir itu orang kalau bilang kalimat itu ya, itu nggak sadar ya arti doa Bapa kami itu apa gitu. Waktu kita bilang jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Ini satu ekspresi kerendahan hati. Ekspresi kerendahan hati yang bukan menantang kesulitan, bukan menantang penderitaan, bukan minta cawan pahit lebih pahit lagi. Ada yang salah dalam pemahaman teologi yang seperti itu gitu. Tapi kalau saudara melihat di dalam ajaran firman Tuhan, kita nggak diundang untuk minta pencobaan bertubi-tubi. Coba baca lagi doa Bapa kami. Kan isinya bukan Tuhan berikanlah kepada saya pencobaan yang bertubi-tubi. Makin lama makin dalam, makin lama makin hebat Tuhan gitu ya. Nggak ada kan, saya doa kayak begitu nggak ada. Yang ada adalah jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Coba belajar lagi saya bagian itu. Kalau ada orang yang punya kecenderungan untuk glorifying suffering, yang nggak ada gunanya seperti ini ya, itu juga bukan teologi reform gitu. Karena nggak memosisikan suffering di dalam posisi yang benar di dalam hal ini. Tuhan itu bisa menghadirkan itu. Tuhan mau menjadikan itu sebagai sarana. Sekali lagi ya, bukan goal gitu, bukan goal. Kalau kita menjadikan itu goal ya jadi pemberhalaan. Ini pemberhalaan suffering namanya gitu. Untuk apa ya orang memberhalakan suffering? So, nggak ada gunanya kan. Tapi Tuhan memakai itu untuk bisa menghadirkan long suffering itu, membentuk kita punya apa ini ya, kesabaran, karakter Kristiani di dalam kehidupan kita. Nah, saya teruskan, untuk masa depan juga kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah dan Bapa kita yang setia, dia setia, bahwa tidak satu makhluk pun akan dapat menceraikan kita dari kasih-Nya. Jadi yang dikejar Tuhan ini adalah persekutuan kasih di dalam Kristus. Kita membaca ya saya bagian ini. Ini selain Roma
pasal 8:28 ini juga masih di dalam Roma. Roma pasal 8 juga kita membaca ayat yang terkenal itu, yaitu ayat yang ke 38, 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sudah perhatikan ya ayat ini ya, ini kan mendahului canons of doubt, ini mendahului ayat ini mendahului doktrin reform perseverance of the saints dan sebagainya. Ini sudah ada terlebih dahulu di dalam Alkitab ya, sudah membaca di dalam Roma 8 ya. Nggak ada satupun ya yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sekali lagi saya ini jangan dibaca di dalam pengertian kesemena-menaan ilahi. Nggak cocok lah saya bicara semena-mena ilahi. Tuhan tuh begitu powerful gitu ya. Saya sebetulnya kepingin murtad, tapi nggak boleh murtad sama Tuhan, ditahan terus gitu misalnya. Saya pikir itu pembacaan yang ngawur luar biasa ya. Ini bicara tentang kasih, saya kasih, bicara tentang cinta kasih. Even waktu kita bicara ini ya, dalam hal ini irresistible grace dan sebagainya. Irresistible itu sudah bisa mengerti irresistible ini dalam dua macam paradigma. Satu paradigma power gitu ya, military power misalnya ya. Terus satu paradigma cinta, paradigma kasih. Nah, kalau menurut Roma 8 kita membacanya irresistible di dalam pengertian cinta, bukan di dalam pengertian military power. Yang sering mengganggu orang ya, konsep irresistible itu kalau dimengerti di dalam pengertian military power gitu. Nah, ini kalau diterapkan kepada Tuhan ya celaka saya. Memang Tuhan powerful sih, Tuhan powerful, tapi coba lihat kayu salib. Kristus powerful, Kristus powerful kan ya. Powerful yang dinyatakan di dalam vulnerability yang seperti itu. Ini loh saya. Teologi cinta, teologi kasih. Saking mengasihinya ya, sampai kita ini nggak tahan, sampai hati kita yang keras itu ya, akhirnya hancur juga. Kita nggak bisa menolak cinta kasih Tuhan, karena Tuhan persuasi kita gitu ya, persuade kita, terus sampai akhirnya dia itu berhasil. Sampai kita itu nggak kita mencintai dia ya. Bukan karena terpaksa, tapi karena hati kita itu tersentuh oleh cinta kasihnya yang nggak berkesudahan itu. Nah, kalau saudara memikirkan ini ya, di dalam pengertian seperti ini ya, konsep saudara tentang providensi, tentang penetapan ilahi, kedaulatan ilahi itu beres. Gitu. Karena nggak pernah lepas daripada konsep kasih ilahi. Tapi begitu ini nggak berkaitan dengan kasih ilahi, lah mulailah kita masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang nggak ada gunanya gitu ya. Dibenturin dengan free will lah, apalah dan sebagainya gitu, rasa Tuhan itu tiran lah, terus kemudian apa kita jadi ini ya bikin karikatur tentang ini doktrin providensia dan doktrin penetapan ilahi. Tapi kalau sudah membaca ayat-ayat yang dikutip oleh Heidelberg Catechismus ya, saudara jelas di situ. Heidelberg Catechismus ini mau membawa kita kepada pemahaman yang seperti apa. Sekali lagi ya, keyakinan Paulus di situ bahwa nggak ada satupun, mau itu maut, hidup, malaikat pun ya, atau ya apapun, kuasa apapun yang di atas, yang di bawah, itu makhluk ya, makhluk apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Nggak ada gitu. Berarti kita ini secure in God's love ya, di dalam Kristus. Di dalam hal ini kita mengerti providence itu maksudnya ujungnya, telosnya itu intinya, core-nya itu adalah apa ya? Pemeliharaan Allah sehingga kita ini bisa tetap di dalam cinta kasih-Nya. Kalau kita membicarakan ini ya, doktrin providensia, penetapan ilahi dan tapi nggak membuat kita lebih menikmati cinta kasih Allah, lebih nggak membawa kita lebih mengasihi Tuhan, lebih nggak membawa kita untuk lebih mengasihi sesama ya. Saudara sedang belajar doktrin itu secara keliru. Saudara belajarnya salah. Karena nggak ada bicara tentang cinta, nggak ada bicara tentang ini ya, nggak ada bicara tentang kasih. Kasih atau cinta itu penting sekali di dalam Alkitab ya. Ini kalau saudara membaca itu Yesus memang bukan original di dalam perkataan apa ini ya. Yesus waktu dia di bumi dia kan mengutip ini ya apa dari Deuteronomi gitu. Kasihlah Tuhan Allahmu ya dengan segenap gitu ya. Segenap jiwa, kekuatan, segenap hati. Tapi Yesus waktu mengutip itu dia meneguhkan sekali lagi bahwa inti daripada semuanya itu memang adalah kasih di dalam hal ini. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yesus mengatakan di bawah ya ini love commandment ini ya. Double commandment of love ini tergantung semua kitab nabi-nabi perjanjian lama, Taurat dan semuanya itu tergantung itu ya. Itu bisa dikristalisasi di dalam double commandment of love ini.
Saudara membaca juga di dalam tulisan Paulus ya, di sini sekali lagi bicara tentang kasih di dalam Roma 8 ya. Maka sekali lagi ya, kalaupun kita mau mengerti ini ya, providensia ilahi, Tuhan yang melihat sebelumnya, mari kita dengan rendah hati menyerahkan diri kita ya untuk dipelihara oleh Tuhan. Jangan sombong, jangan sok mau memelihara diri sendiri. Orang kita nggak bisa mempredik masa depan. Prediksi kita tentang masa depan suka keliru, sering salah begitu ya. Ini. Tapi mari kita menyerahkan diri kita itu berada di dalam pemeliharaan Tuhan ya. Kalaupun terjadi saat ini ya susah ya itu kita percaya Tuhan mau mendidik kesabaran di dalam kehidupan kita. Kalau kita diizinkan masuk ke dalam kelimpahan, jangan lupa ya ini kita boleh menikmati berkat Tuhan ya moderately dan jangan lupa bersyukur ya karena kita mengakui ini berasal dari tangan Tuhan. Dengan demikian kita bisa menyerahkan masa depan kita ya, menaruh kepercayaan kita itu secara penuh ya kepada Allah dan Bapa yang setia itu. Lalu kalimat terakhir, sebab semua makhluk berada di tangannya, sehingga mereka tidak dapat bergerak setapak pun melawan kehendaknya. Ya. Nggak ada satupun yang bisa melawan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, saya meskipun yang terjadi dalam kehidupan ini kita nggak bisa mengerti sepenuhnya gitu ya, tapi sebetulnya lebih menghibur kalau kita percaya bahwa itu bukan di luar kehendak ilahi, bukan terjadi di luar kehendak ilahi. Nah, di sini kalau di dalam bahasa Indonesia di situ yang dikutip itu Amsal 21 ya. Di sini kita kalau di dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris yang dikutip ini adalah Acts. Amsal 21 juga ada dikutip sih, tapi juga Acts 17 24 sampai 28. Kita membaca paling enggak dua bagian ini ya, saya. Ini Proverbs 21. Kita membaca Proverbs 21 kita membaca ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja itu dikuasai oleh Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Lalu Acts 17 ya, Acts 17 kita membaca Acts 17 ayat 24. Ayat 24 kita membaca, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Menarik saya kalau sudah melihat dari profil biblical theology daripada ini ya, ini Lukan theology kan Acts ya, bicara tentang universal fatherhood of God gitu, agak sedikit berbeda ya saya dengan ini ya, dengan teologinya Yohanes itu misalnya, profil teologi Yohanes kan yang percaya disebutnya anak-anak Allah gitu ya, tapi di sini menurut Lukas semua orang itu adalah keturunan Allah. Tentu saja pengertiannya berbeda ya dengan yang dibicarakan oleh Yohanes gitu. Tapi ini bicara tentang universal fatherhood of God di dalam hal ini ya. Kita ini adalah keturunan Allah juga di dalam pengertian common grace ya. So, kalau di dalam ini teologi reform, bukan dalam pengertian saving grace di sini. Ya, waktu saudara melihat di dalam bagian ini ada gambaran juga di situ ya. Itu God's hand itu ya, memelihara. Pemeliharaannya itu bukan hanya bagi orang percaya, tapi bagi semua manusia di dalam hal ini ya. Kalau kita kaitkan dengan resepsi yang ada di dalam Heidelberg Katekismus gitu. Kita ini semua orang maksudnya kita bergerak, kita hidup ya, kita itu hidup, kita bergerak, kita ada itu di dalam Dia ya. Di dalam Dia. Nggak ada yang bisa bergerak, nggak ada yang bisa hidup kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi di sini ya, saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris Heidelberg Katekismus mengatakan without His will ya. They can neither move nor be moved. Nggak ada yang bisa bergerak. Karena kita ini bergerak di dalam
dia ya. Nah, ini sekali lagi saya, kalau ini terjadi bagi semua orang ya, bagi semua orang, lebih lagi ya dalam hal ini ya, bagi orang yang percaya. Atau kalau di dalam bahasa Matius itu burung-burung dan bunga bakung saja dipeliharakan. Ini ciptaan yang lebih rendah kan ya. Apalagi manusia gitu, apalagi manusia. Kita bisa tambahkan juga apalagi gitu ya, orang-orang yang percaya kepada Allah sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus ya. Saudara mau khawatir apa di dalam hal ini? Maka marilah menyerahkan ini ya, segala kekhawatiran kita itu di dalam tangan Tuhan. Karena dia yang memelihara kehidupan kita. Segala perkara, ya katanya Paulus, dapat kutanggung di dalam dia, di dalam Kristus. Ya. Segala perkaranya itu apa? Kalau sudah membaca dalam ayat sebelumnya, bicara baik itu kelimpahan atau kekurangan, yang nggak menjadi rahasia ya bagi Paulus. Mau kekelimpahan, mau kekurangan, segala perkara, maksudnya baik kelimpahan maupun kekurangan, itu bisa ditanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita, orang percaya. Kiranya doktrin providensia ilahi ini bisa kita pegang, bisa kita hayati, kita percaya di dalam kehidupan kita. Dan dengan percaya pemeliharaan ilahi, kita jadi bisa lebih mengasihi Allah ya dengan bebas, mengasihi sesama. Gitu. Mengapa sih? Karena kalau kita ini hidup dipenuhi kekhawatiran ya, menurut apa parable itu ya, penabur itu ya. Kita kekhawatiran ya, daya tarik kekayaan dan kekhawatiran dunia ini. Itu benih firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh. Akhirnya kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan bebas, nggak bisa mengasihi sesama dengan bebas. Karena kita itu hidupnya dihancurkan ya, oleh kekhawatiran. Kekhawatiran itu melumpuhkan. Dan mengapa sih manusia khawatir? Jawabannya sederhana, karena dia nggak percaya pemeliharaan ilahi. Maka percaya pemeliharaan ilahi itu sangat penting. Membebaskan kita dari kekhawatiran. Sehingga saudara dan saya bisa berkonsentrasi fokus untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kebutuhan kita itu sudah dilihat oleh Tuhan jauh sebelum kita mengetahui itu. Tuhan sudah melihat sebelumnya dan Tuhan juga sudah menyediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah, sekarang kalau ada kita mungkin ada pertanyaan masuk nggak ya? Belum ada yang masuk, Pak. Nggak ada pertanyaan ya. Mungkin hari ini nggak ada pertanyaan. Nggak apa-apa juga sih. Ini menjadi satu perenungan ya. Berarti semua saudara sudah jelas gitu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Boleh minta pengurus untuk menutup di dalam doa. Silakan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kali ini lagi Tuhan. Kami bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kami hari lepas hari di dalam pemeliharaan-Mu. Kami boleh mengingatkan hal itu. Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang begitu besar, tapi Engkau juga Allah yang hadir di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Kami mensyukuri akan ingatan ini Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan untuk kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami menghidupi di dalam suka duka, terus setia di dalam kasih Tuhan, dan biarlah Engkau yang boleh menyuburkan kesabaran, kekuatan, sehingga kami boleh melihat pemeliharaan-Mu di dalam hari lepas hari, di dalam kehidupan pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ada beberapa pengumuman mungkin yang akan disampaikan nanti malam ya, nanti sore ya, jam 5 waktu Jakarta, 5 sore waktu Jakarta. Saya akan pimpin melanjutkan seri introduksi kitab-kitab dalam Perjanjian Baru. Ya, sore ini adalah bahas tentang surat Galatia ya, introduksi surat Galatia. Nanti jam 5 saudara bisa mengikuti di Facebook GRI Kelapa Gading atau di ini ya grikg.org/live, maksudnya di websitenya GRI Kelapa Gading, grikg.org, lalu cari bagian yang ada tentang live streaming. Lalu ada lagi yang lain. Katekismus Heidelberg akan dilanjutkan esok hari jam 8 seperti hari ini, besok Kamis jam 8 pagi. Lalu hari Minggu ada ini lektur publik dan ini juga pas lagi giliran saya yang membahas tentang teologi penebusan ya, narasi cerita penebusan ya, itu hari Minggu jam berapa ini? Jam 5 sore ya, jam 5 sore. Saudara bisa mengikutinya melalui YouTube channel STTRI. STTRI itu ada channel di YouTube, sudah mengikuti dari sana, itu akan live streaming nanti jam 5 sore.
waktu Jakarta hari Minggu. Lalu kemudian ya kalau sudah tergerak ini mendukung pekerjaan Tuhan, sudah bisa mengirimkan ke rekening BCA GRI Kelapa Gading, nomornya adalah 075 302 0303 ya. Ya, memberi dengan kerelaan, dengan sukacita, bukan karena paksaan. Ada lagi ini pengumuman? Apakah sudah nggak ada lagi ya pengumuman ya? Ada, Pak. Baik, nggak ada pengumuman lagi. Ya, silakan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. YouTube tolong di stop.